bersyukur, alamanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Syukur bersuka cita yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Come on. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lebih lagi katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Lebih lagi bersuka cita kepada Tuhan, sebab besar kuasa-Nya atas hidup kita. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Mari kita katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Katakan, di hidupku ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu.
hidupku penuh dengan kasih-Mu. Katakan jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan atas hidup kami, Tuhan. Katakan, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu tak berguna dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku.
Haleluya. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dibebaskan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu. Mari katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku. Terima kasih Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah, ku sembah Engkau Tuhan, Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan
hidupku. Sepanjang umur hidupku, Yesus, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. 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 Yesus, kami menyembah-Mu, kami muliakan-Mu selama-lamanya. Sebab Kau Bapa yang besar, Kau Bapa yang dimuliakan. Yesus Tuhan, Allah Raja Damai. Oh, haleluya. Hosana bagi kemuliaan-Mu, Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Inilah hidup kami mau bawa kepada-Mu sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Yesus, ya biarlah Kau saja yang berkuasa, yang bertata di dalam hidup kami selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Kau ditinggikan. Yesus, Yesus, biarlah segala pujian dan hormat hanyalah bagi-Mu, Allah yang kami tinggikan, Raja yang kami sembah. Yesus, 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 haleluya. Terima kasih, setiamu selamanya. Kau saja yang kami sembah Tuhan, Kau saja yang kami muliakan. Dalam segala yang bernafas memuji muliakan, sebab sungguh besar kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Betapa kami kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku kagumi dalam hati
keduanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini tak akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kami mengakui bahwa kasih-Mu begitu besar atas kehidupan kami. Engkau mengorbankan diri-Mu, tersalib, mati, kemudian bangkit dari antara orang mati, hidup untuk selama-lamanya, memberikan kami pengharapan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu firman-Mu memberkati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan ini. Bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan bagaimana kami mengaplikasikannya dalam keseharian kami, dalam keluarga, di lingkungan di mana kami berada. Tuntun kami ya Roh Kudus, kami buka hati dan pikiran kami, berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, di pagi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Pendeta Jaya Hulu, saya berasal dari Nias.
dan saya menggembalakan di MDC Sungai Liat. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih belum tahu, belum kenal. Karena tak kenal maka tak sayang. Itu sebabnya saya perkenalkan diri supaya saudara sayang sama saya. Ya. Baik Bapak Ibu, tema kita pada minggu ini yaitu kasih menggugah hati. Tahukah saudara bahwa apa saja yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan ini, baik itu pekerjaan, pelayanan, kegiatan kerohanian, kalau kita melakukan semuanya itu bukan karena alasan mengasihi, semuanya tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, bahkan saat kita memberi sekalipun, kalau memberi bukan karena dasarnya kita mengasihi, itu tidak ada faedahnya sama sekali. Karena kita bisa saja memberi, tapi belum tentu karena kita mengasihi orang itu. Kalau ada orang yang todongkan senjata api di kepala kita, dia minta serahkan dompet, ya kan? Atau mati. Saudara mau kasih apa? Dompet. Saudara memberi bukan karena mengasihi dia, tapi karena ada tekanan. Ada motivasi yang lain yang menyebabkan kita bisa melakukan itu walaupun kita memberi. Nah saudara-saudari, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 kita lihat Bapak Ibu. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah kasih. Dia bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan, itulah hukum yang terutama, katakan terutama. Dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa inti kehidupan kita, inti kehidupan orang Kristen itu kasih. Itu sebabnya kalau kita melakukan sesuatu bukan karena kasih tidak ada artinya. Kalau kita mengerjakan sesuatu bukan karena kita mengasihi, bukan karena dilandaskan, didorong oleh karena kita mengasihi, tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kasih itu adalah inti dari kehidupan kekristenan. Hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah inti dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen Bapak Ibu berpikir bahwa kalau dia sudah rajin ke gereja, sudah baca Alkitab, sudah melayani, dia merasa sudah paling rohani, sudah merasa sudah paling benar di hadapan Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa kalau kita melakukan semuanya itu bukan karena dasarnya mengasihi Tuhan, itu tidak ada artinya. Karena Tuhan pernah memperingatkan di dalam Matius 15 ayat 8, di mana umat Tuhan bisa saja memuji Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa nggak sementara kita angkat tangan, hati kita di rumah lagi mikirin pempek? Bisa nggak? Bisa. Bisa saja semangat memuji Tuhan, tepuk tangannya mantap Bapak Ibu. Iya kan? Bahasa rohnya mungkin juga mantap sekali. Gak ada lawan. Tapi kalau kita melakukan semuanya itu bukan karena dasarnya kita mengasihi Tuhan, itu tidak ada artinya. Tahukah saudara orang bisa berbahasa roh tanpa mengasihi Tuhan? Nanti kita lihat ayatnya. Orang bisa punya karunia melakukan mukjizat kesembuhan, tapi kalau dia melakukannya itu bukan karena mengasihi Tuhan, itu tidak ada gunanya. Mengasihi Tuhan itu dijelaskan di ayat yang tadi kita baca itu
dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan setengah-setengah, tapi segenap hati. Jadi dari tema ini kita melihat ada 2 poin yang sangat penting. Yang pertama yaitu kasih, yang kedua yaitu hati. Kasih adalah inti daripada kehidupan rohani kita, kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Itu yang pertama dan yang terutama kata firman Tuhan. Sementara hati juga merupakan inti dari kehidupan kita sebagai manusia. Jadi 2 hal ini memang sangat penting. Mengapa mengasihi Tuhan itu harus segenap hati? Ada beberapa alasan secara cepat. Yang pertama yaitu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan total. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Dia karuniakan supaya kita diselamatkan. Totalitas dia mengasihi manusia, bukan hanya kasih sekedar ucapan, tetapi dengan sungguh-sungguh dia turun ke dunia, lahir di tengah dunia yang penuh dengan keterbatasan ini. Dia yang merupakan raja di atas segala raja, turun ke dunia dalam segala keterbatasan. Bukan hanya itu, bahkan dia menjadi seorang pelayan yang melayani. Udah gitu difitnah. Dia ditangkap bukan karena kesalahan, karena dosanya. Tapi karena dia membawa misi surga, penyelamatan atas umat manusia. Dia ditangkap, dicaci maki, mukanya diludahi. Dan kita merayakan kemarin Bapak Ibu, setelah kematiannya, di Jumat Agung kita sudah merayakan itu. Kemudian minggu yang lalu Paskah berbicara tentang kebangkitannya. Dia mengasihi kita totalitas. Jadi kalau ada orang dengan sungguh-sungguh dia mengasihi kita, semua yang dia punya, dia bela kepentingan kita, dia bela keperluan kita, bahkan dia rela mati demi supaya kita hidup. Pantaskah kita membalas kasihnya dengan mengasihi dia setengah hati? Gak pantas. Pantaskah kita cuek dan tidak mau peduli tentang dia? Itu sebabnya mengapa kita sebagai umatnya, umat yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal, juga mesti mengasihi dia dengan apa? Segenap hati. Karena dia telah terlebih dahulu mengasihi kita secara total. Kemudian yang kedua, mengapa mengasihi Tuhan harus segenap hati? Karena hati yang terbagi akan menjauhkan kita daripadanya. Itu sebabnya dia berkata jangan mengabdi kepada 2 tuan. Tahukah saudara bahwa di dunia ini ada satu yang dapat diperbandingkan dengan Allah. Bahkan dia sendiri yang mengatakan itu. Pengaruh besar yang terdapat di dunia ini yang dapat menandingi dalam tanda kutip kuasanya Allah untuk mempengaruhi manusia. Itu namanya uang. Dikatakan jangan mengabdi kepada 2 tuan. Hanya ada 2. Antara Tuhan dan Mammon. Ini merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa memang realitanya dalam kehidupan ini kalau bukan Tuhan ya uang, Mammon, harta duniawi. Itulah yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan kalau hati kita terbagi menjadi 2, memang pengennya kita itu dua-duanya kalau bisa. Dapat mamonnya, dapat Tuhannya. Tapi masalahnya Tuhan bilang jangan mengabdi kepada 2 tuan. Dia bilang kalau dingin, dingin aja sekalian. Kalau panas, panas sekalian. Kalau pilih Tuhan, Tuhan sekaligus. Jangan setengah-setengah.
Kalau dunia, jadilah orang dunia yang benar-benar bejat begitu. Maaf kata Bapak Ibu. Karena tidak ada tempat untuk setengah-setengah. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pasti akan memilih mengasihi Tuhan. Amin. Coba beritahu kiri kanannya, bilang begini, itu saya. Amin. Jadi itu alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian yang ketiga, mengapa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Karena Tuhan itu melihat hati, Bapak Ibu. Bukan melihat apa yang di depan mata secara materi. Yang melihat materi itu manusia. Tapi Alkitab katakan Tuhan itu melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Artinya bahwa Tuhan menilai kehidupan kita bukan berdasarkan apa yang terlihat oleh dunia, tetapi Dia menilai kehidupan kita berdasarkan hati kita yang tulus mengasihi Dia dan melakukan itu karena kita mengasihi Dia. Jadi alasan segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain. Kemudian yang keempat, mengapa mengasihi Tuhan harus segenap hati? Karena hati itulah yang menentukan arah hidup kita. Di dalam Amsal itu dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa harus dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita itu ditentukan oleh hati kita. Di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang tertinggi satu-satunya dalam kehidupan kita? Atau justru kita menduakan Tuhan dengan berbagai banyak pilihan? Itu sebabnya kita diingatkan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang wajib mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena itulah inti dari kehidupan ini. Mengasihi Tuhan. Itulah inti daripada kitab suci itu Bapak Ibu. Mengasihi, tidak ada yang lain. Yang lain itu kita bisa lakukan kalau kita mengasihi. Keluarga itu bisa menjadi keluarga yang harmonis kalau dasarnya adalah kasih. Gereja itu bisa begitu kuat, begitu menyatu, ada kesatuan di dalamnya kalau didasarkan pada kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu alasan mengapa kita harus mengasihi dengan segenap hati. Lebih jauh saya mengajak kita melihat di dalam 1 Korintus ayat 13 ayat 1 sampai 3, pasal 13 ayat 1 sampai 3. Dia bilang begini Bapak Ibu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, orang ini hebat gak Bapak Ibu? Mandarin dia bisa. Iya kan? Semua bahasa manusia. Dia bisa. Bahasa Inggris? Bisa. Bahasa Nias? Bisa dia. Bahasa Batak? Bisa. Karena dia bilang apa? Semua bahasa manusia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, lebih hebat lagi. Dan bahasa malaikat. Ngeri Bapak Ibu. Tapi dia bilang apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya kalau enggak punya kasih meskipun hebat, ya kan? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, gak ada artinya. Itu hanya bunyi-bunyi aja yang gak ada gunanya. Percuma bisa semua bahasa manusia, bahkan bisa bahasa malaikat. Tapi kalau dia gak punya kasih, seperti apa katanya?
gong. Iya kan? Yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kemudian dilanjutkan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, oke, dia punya karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini hebat nih orang ini, dia punya karunia. Karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan. Ini kurang apa lagi orang ini? Dia sudah bisa berbahasa manusia, semua bahasa manusia, bahasa malaikat, punya karunia, pengetahuan segala rahasia dia punya. Tapi dia bilang begini Bapak Ibu, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ngeri Bapak Ibu. Gunung bisa pindah. Orang ini bisa enggak disebut sebagai orang yang dipakai Tuhan? Bisa. Artinya bahwa orang bisa dipakai Tuhan tapi belum tentu orang itu mengasihi Tuhan. Tapi dia bilang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, kalau enggak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Gak ada gunanya. Kalau kita melakukan semuanya itu dasarnya bukan karena kita mengasihi, gak ada gunanya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini martir ini Bapak Ibu. Menyerahkan diri. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Kasih itulah yang harus menjadi dasar yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Perhatikan warna yang saya kasih warna ini Bapak Ibu. Ini diulang sampai 3 kali. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Dalam ilmu teologi, kalau ada kata dalam Alkitab yang diulang sebanyak 2 kali, itu penting. Kalau diulang sampai 3 kali, itu sangat penting. Ya kan? Dan ini 3 kali. Berarti memang ini sangat penting. Kalau kita tidak mempunyai kasih, akibatnya apa? Tidak berguna, ya. Kemudian tidak ada faedahnya bagiku. Alkitab itu sangat jelas memperingatkan kita bahwa kita harus mempunyai kasih. Tapi kasih seperti apa? Kasih yang tulus, itulah yang tadi dikatakan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Kalau kita kembali kepada tema kasih menggugah hati, maka kita bisa menemukan mengapa kasih menggugah hati. Yang pertama saudara-saudari, kasih menggugah hati karena tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati sama dengan pelanggaran serius. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu dianggap sebagai pelanggaran serius. Kita lihat ayatnya. Dia bilang begini. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu, katakan kasihmu. Kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Rupanya kalau enggak punya kasih, itu dianggap sebagai pelanggaran serius. Dianggap sebagai orang ini telah jatuh di dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa maka dia bilang apa? Bertobatlah. Apa saudara? Oh lihatnya ke saya. Iya kan? Bertobatlah.
Kalau orang gak punya kasih apa katanya? Ragu-ragu Bapak Ibu, saya ulangi. Kalau orang gak punya kasih apa katanya? Bertobatlah. Karena itu dianggap sebagai pelanggaran serius. Kemudian lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi, kalau orang tidak punya kasih, itu adalah pelanggaran serius. Apakah ini tidak menggugah hati saudara? Kalau kita melakukan sesuatu dasarnya karena tidak mengasihi, karena kita tidak punya kasih, itu gak ada gunanya. Karena itulah memperingatkan kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena terlebih dahulu Tuhan telah mengasihi kita. Alasan mengapa kita mengasihi tadi. Tapi kita bisa lihat dalam praktek kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah benar bahwa kita itu sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kita bisa mengecek dari apa? Dari keputusan-keputusan kita, dari langkah-langkah kita, dari prioritas yang kita tentukan dalam kehidupan ini. Kalau kita kurang mengasihi Tuhan, bahkan lebih mengasihi yang lain, bahkan mungkin lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan, itu pelanggaran. Karena sesungguhnya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau seseorang dapat mengasihi Tuhan, dia pasti dapat mengasihi dirinya sendiri dan dapat mengasihi orang lain. Namun dalam realita kehidupan kita lebih banyak kita pertunjukkan kita lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau seandainya nih ya, Pak Roy punya duit miliaran, amin katanya. Tapi pagi ini dia nggak mau bagi semua, dia hanya bagi ya tiap orang dapatlah 50 juta. Ih, saudara banyak juga itu ya. Terus uang itu Bapak Ibu dengan catatan kita harus memilih. Di depan ini dia kasih 2 pilihan. Di sebelah sini ada Alkitab, di sebelah sini ada uang. Kira-kira saudara mau pilih yang mana? Uang dong, benar gak? Ya uang. Kenapa uang? Banyak alasan, salah satunya kalau saya dapat uang saya bisa beli Alkitab. Iya kan, mikirnya begitu. Bisa beli banyak. Tapi realita dalam kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita saudara-saudari, kita lebih mengutamakan hal-hal yang dunia, hal-hal yang materi dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sakit secara jasmani, itu kita anggap serius. Tapi kalau kita sakit secara rohani, itu biasa aja. Masih ada hari esok untuk beribadah. Ya kan? Masih bisa baca Alkitab besok hari. Tapi kalau kita sakit parah, itu cepat-cepat pergi cari apa? Dokter. Kalau divonis Bapak Ibu sudah parah dan harus pergi ke Penang misalnya atau Singapura begitu. Tapi uang ini terbatas, untuk pergi ke sana membutuhkan uang banyak. Jadi karena saudara butuh uang banyak, kebun kelapa sawit pun saudara bisa out itu, saudara bisa jual. Mobil di rumah pun saudara bisa jual. Demi supaya sehat, benar gak? Istri, oh enggak bisa dijual itu. Gak bisa, gak boleh. Tapi harta benda kita bisa relakan semuanya itu demi mendapatkan kesehatan jasmani kita. Kalau sudah kepepet begitu Bapak Ibu, apapun bisa direlakan. Bahkan rumah sekalipun
Jual, nanti uang bisa dicari. Tapi kalau orang sakit secara rohani, tidak mengasihi Tuhan, biasa aja. Pendeta pun gak peduli sama dia. Alkitab di depan pun gak peduli dia. Padahal obatnya tuh ada di depan. Bahkan ada di HP-nya. Ada ibadah harian di situ. Iya kan? Tapi gak peduli. Itu sama dengan orang yang sakit, obatnya dia punya tapi dia gak mau minum. Iya kan? Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu yang kenyataannya, faktanya memang dia bilang aku mengasihi Tuhan. Goyangannya di ibadah kalau memuji Tuhan, tepuk tangannya itu mantap sekali. Serius Bapak Ibu. Kalau dia di depan, yang di belakang itu disemangati oleh goyangan tepuk tangannya. Wow, keren Bapak Ibu. Ada orang-orang seperti itu. Tapi rupanya pilihan-pilihan kehidupannya, kesehariannya tidak mencerminkan dia sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Dia mengutamakan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan itulah yang terpenting, itulah yang utama dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memperoleh Tuhan, dia bisa mengatur segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Jangan takut. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu sama dengan pelanggaran serius. Dan dia bilang apa tadi? Bertobat. Kita disuruh bertobat. Dan ini saya mengerti konteksnya. Ini orang yang cinta mula-mula saat pertama kali kenal Tuhan, cintanya sama Tuhan itu menggebu-gebu segala sesuatu dia bisa serahkan untuk mengasihi Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi berjalannya waktu, kasihnya menjadi luntur Bapak Ibu. Di sini nggak ada yang begitu, di sini on fire semua, ya kan? Dari sejak kenal Tuhan sampai hari ini menggebu-gebu melayani Tuhan. Telepon Pak Roy, apa yang bisa kami bantu di gereja? Kami siap untuk melayani 24 jam. Wih, keren Bapak Ibu. Itu di sini, tapi di luar sana Bapak Ibu, seperti orang ini. Dia memperingati kita kembali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kalau tidak, itu pelanggaran serius. Kedua Bapak Ibu, kasih menggugah hati karena apa? Tidak mengasihi sesama, sama dengan bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi sesama, tapi di gereja kita mengasihi Tuhan, itu bohong Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Di jalan ada orang yang salah dikit, babi kau, anjing kau, ya kan? Kalau bisa kamu celaka karena dia senggol dikit. Tapi di gereja mengasihi Tuhan. Di gereja suaranya bagus. Kalau kita ketemu shalom Bapak, shalom Ibu. Apa kabar hari ini? Itu cuma di gereja. Kalau di rumah, apa lihat-lihat? Apa tanya-tanya? Iya kan? Itu di rumah. Ini sinkron gak sih? Di gereja bagus, di rumah gak bagus. Apa Tuhan itu hanya ada di gereja kali ya? Benar gak? Di rumah gak ada, Tuhan gak ada di rumah. Yang benar Bapak Ibu, kalau kita benar mengasihi Tuhan, istri harus dapat merasakan, suami harus dapat merasakan bagaimana kita mengasihi Tuhan itu. Anak-anak harus dapat merasakan, bawahan kita, karyawan kita harus dapat merasakan kasih Tuhan itu. Karena kasih itu tinggal dalam diri kita.
Allah itu adalah kasih kata Alkitab. Dan kalau Allah ada dalam diri kita berarti kasih itu ada dalam diri kita. Tapi persoalannya kita punya mindset Allah itu hanya ada di gereja. Maka suara kita lemah lembut kalau di gereja. Kalau di rumah kasar. Semua kebun binatang nama-namanya keluar. Nama-nama penghuninya. Gak sabaran. Kalau suami oke lah kalau dia pulang bawa duit banyak. Iya kan? Tapi kalau dia pulang gak bawa apa-apa. Ngeri suasananya Bapak Ibu. Menegangkan. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Coba beritahu kiri kanannya bilang begini. Saya tidak seperti itu. Amin. Tidak mengasihi sesama sama dengan bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 20 dia bilang apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa katanya? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat. Yang terlihat di depan itu ada suami, ada istri, ada anak-anak kita, ada karyawan kita, ada tetangga-tetangga kita. Kepada mereka lah kita tunjukkan kasih yang kita miliki itu. Amin Bapak Ibu. Karena bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sementara yang terlihat saja kita tidak mampu mengasihi mereka. Jadi rohani itu jangan hanya jago di gereja, amin. Tapi jago juga di rumah. Dan di tempat pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga. Kasih menggugah hati, karena apa? Karena tanpa kasih, semua pelayanan dan kerohanian kita tidak ada artinya. Tanpa kasih semua pekerjaan kita, bahkan kerohanian kita tidak ada artinya. Tanpa kasih. Kita sudah baca tadi ayatnya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu. Itu sebabnya mari kita mengembalikan apa yang benar. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita mencari perkenanan hati Tuhan. Kasih itu tidak tiba-tiba datang ada dengan begitu saja dalam diri kita. Kasih itu berasal daripada Tuhan. Dia tinggal dalam diri kita. Walaupun dia tinggal dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak memberikan respon. Dengan membangun relasi yang akrab dengan dia. Sebagaimana tema kita di tahun ini dengan ayat yang sangat luar biasa. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan kasih. Kalau kita tidak melekat kepada dia yang merupakan pokok anggur tersebut. Yang merupakan sumber daripada kasih itu. Itu sebabnya mencari Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mencari maksudnya bukan mencari karena Alkitab katakan bukan kamu yang memilih tapi akulah yang memilih kamu. Tapi mencari Tuhan dalam hal ini adalah bagaimana kita melekatkan diri kita kepadanya. Membangun relasi yang akrab dengan dia setiap hari. Begitu bangun pagi kita mau cari apa? Apakah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini? Menghubungkan diri kita kepada sumber kehidupan itu. Yang merupakan pokok anggur itu. Kalau kita menghubungkan diri kita kepadanya, kasih itu akan muncul. Sehingga apapun yang kita kerjakan, ada gunanya, ada maknanya, dan Tuhan perhitungkan sebagai sesuatu yang penting. Karena kita melakukannya berdasarkan kasih. Terakhir Bapak Ibu, kalau demikian, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan ketaatan total.
Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan menjadikan Dia sebagai prioritas utama. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain daripada menemukan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Percuma kita sembuh, tapi kita binasa. Sembuh secara jasmani, itu sifatnya sementara Bapak Ibu. Sembuh secara jasmani, tapi kalau rohaninya sakit, itu tidak ada artinya. Makanya yang kita utamakan adalah mengasihi Tuhan dan menjadikan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan ini. Mari kita pedulikan kerohanian kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang susah, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengundang para pelayan, kita akan nyanyi lagu yang tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi Dia dengan totalitas kehidupan kita. Taat kepada perintahnya, menjadikan Dia sebagai prioritas. Dan bukti nyata kita mengasihi Tuhan, itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Di sekitar kita ada banyak orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Orang-orang yang belum pernah merasakan bagaimana layaknya kehidupan seperti yang kita jalani. Tuhan katakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, sudahkah engkau melihat peduli kepada orang-orang yang susah? Ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Lalu murid-muridnya berkata, kapan kami melihat engkau lapar dan haus? Dia katakan, ketika engkau melakukannya kepada orang-orang yang terhina, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Kau telah melakukannya kepada aku. Kita jangan menutup mata Bapak Ibu, bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tapi kita tidak mungkin bisa melakukan itu kalau kita tidak punya sumber dayanya. Yaitu kasih Allah. Itu sebabnya kita memulai terlebih dahulu membangun hubungan dan relasi dengan Dia dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita dipantau oleh gembala sidang. Bukan karena kita diingatkan oleh ketua kesan. Bukan karena kewajiban kita melayani. Karena sudah dijadwalkan. Tetapi kita melakukan semuanya itu karena dasarnya kita telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Dan sekarang kita mau mengasihi Dia. Kasih Tuhan itu begitu besar atas kehidupan kita. Dia yang maha kuasa. Yang punya otoritas. Bahkan di saat kita mengalami kejatuhan dalam dosa sekalipun, Dia gak langsung matikan kita. Dia gak langsung perintahkan petir menyambar kita. Dia kasih kita kesempatan. Kembalilah. Kembali mengalami kasih-Nya. Kembali mengalami anugerah-Nya. Saya tidak tahu Bapak Ibu pagi hari ini apa yang sedang kita alami. Persoalan apapun itu. Atau mungkin kita sedang mengalami di mana kita ada di titik kejenuhan dalam mengikuti Tuhan. Tapi satu hal yang saya mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dia menantikan kita untuk kembali mengasihi Dia. Dan begitu kita kembali kasih-Nya tercurah secara total. Anugerah-Nya memulihkan kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih
sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Dengan segenap hati kami memilih dan mengutamakan Engkau ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau kami tidak terhubung dengan Engkau sumber kehidupan. Memberkati setiap umat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami menjadi pelakunya. Orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan kasih Tuhan, karena kasih-Mu ada atas hidup kami, mengalir dan dirasakan oleh orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMGC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Family Day akan diadakan pada tanggal 14 Mei 2026. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri ke ketua kesan masing-masing. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui emun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja.
Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami berterima kasih hari ini kami boleh beribadah dan juga memuji menyembah Tuhan, membawa korban syukur kami dan mendengarkan firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah yang kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi bekal bagi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami ada banyak orang yang boleh mengenal kasih Tuhan dan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Jaya Hulu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami berdoa biarlah kasih kuasa pengurapan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan hamba-Mu ini, sehingga Engkau terus pakai dengan luar biasa untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang, dan terlebih khusus bagi pengembalaan jemaat di MDC Sungai Liat. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya dan seluruh jemaat yang ada di Sungai Liat, semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dan seluruh kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus menolong kehidupan kami. Di hari-hari yang ada di depan kami, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa yang memegang, mengendalikan hidup kami, sehingga di dalam segala apapun yang kami lakukan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan pulang dari tempat ini dan kami mau menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu. Dalam segala apapun yang engkau perbuat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.